Peluang dua kejadian saling lepas. Definisinya, dua kejadian saling lepas yaitu dua kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan. Dengan kata lain, antara objek yang satu dan yang lainnya tidak memiliki hubungan, sehingga dua kejadian saling lepas tidak mempunyai irisan. Jadi, kalau digambarkan dalam himpunan akan seperti ini. Sebelah kiri himpunan A dan sebelah kanan himpunan B. Saling lepas, tidak ada irisan. Nah, bagaimana untuk menentukan aturan peluangnya? Di sini dari hubungan peluang dua kejadian tidak saling lepas, yaitu peluang A ditambah peluang B dikurangi dengan peluang A irisan B. Karena tidak mempunyai irisan, maka peluang irisannya 0, sehingga peluang dua kejadian saling lepas aturannya ditentukan oleh peluang A atau B. Nah, tinggal kita jumlahkan berapa peluang A ditambah dengan berapa peluang B. Nah, itu aturannya. Nah, sekarang biar lebih jelas, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, dalam sebuah kotak terdapat 12 kelereng merah dan 8 kelereng biru. Tentukan peluang terambil kelereng merah dan biru pada pengambilan sebuah kelereng dari kotak itu. Nah, cara penyelesaiannya ini sangat mudah sekali. Yang pertama, kita misalkan huruf M sebagai kejadian terambil kelereng merah, di mana banyaknya anggota M yaitu ada 12. Jadi kita tulis NM sama dengan 12. Lalu misalkan lagi huruf B sebagai kejadian terambil kelereng biru, di mana banyaknya anggota B yaitu ada 8. Lalu kita tulis NB sama dengan 8. Setelah itu kita cari NS atau banyaknya sampel. NS atau sampel ini adalah jumlah seluruh anggota. Di sini anggotanya ada 12 dan 8. Jadi kalau ditotalin ada 20. Nah, setelah kita memperoleh NM, NB, dan NS, barulah kita masuk ke rumusnya. Rumusnya yaitu PM atau B. Peluang M atau B sama dengan PM ditambah PB. Sama dengan PM ini adalah rumusnya NM per NS ditambah dari PB ini rumusnya NB per NS sama dengan NM per NS, kan tadi udah dicari. NM-nya 12 per NS-nya 20. Jadi NM per NS adalah 12 per 20 ditambah NB per NS. NB-nya tadi adalah 8 per NS-nya 20. Jadi 8 per 20. Nah, sekarang tinggal dijumlahkan 12 per 20 ditambah 8 per 20. Penyebutnya udah sama, tinggal dijumlahin aja dan hasilnya 20 per 20. 20 per 20 ini sama dengan 1. Jadi, peluang terambil kelereng merah atau biru pada pengambilan sebuah kelereng dari kotak adalah 1. Nah, itu dia jawaban dari contoh soal yang pertama. Lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Berapa peluang munculnya 2 mata dadu berjumlah 4 atau 7? Langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, di sini kita harus mencari sampelnya terlebih dahulu, di mana sampel yang digunakan itu ada 2 buah dadu. Nah, cara mencari sampel dari kedua dadu tersebut yaitu kita buat tabelnya terlebih dahulu. Ini ada D1 dan D2, yaitu dadu 1 dan dadu 2. Ingat, mata dadu itu ada 6, yaitu angka 1 sampai 6. Lalu dadu yang satu ini juga mata dadunya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lanjut. Kita akan mengisi kotak-kotak yang kosong ini. Caranya, untuk kotak yang pertama berisi angka 1,1, lalu kotak yang sampingnya berisi 1,2, yang ini dia berisi 1,3, bagian sini 1,4, bagian sini 1,5, lalu bagian yang ini 1,6, dan seterusnya.
Seperti itulah cara untuk mengisi kolom tabel ini. Nah, setelah kita melengkapi tabel ini, didapatkanlah sampel dari 2 buah dadu. Sehingga kita peroleh NS atau banyak sampel, tinggal kita hitung saja. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seluruhnya kita hitung jumlahnya ada 36. Sehingga kita peroleh NS atau banyaknya sampel yaitu 36. Langkah selanjutnya, kita misalkan A sebagai kejadian muncul 2 mata dadu berjumlah 4, di mana anggotanya antara 2 angka ini jika dijumlahkan hasilnya 4. Tentunya adalah 1,3, 2,2, dan 3,1. Kalau angka-angka ini kita jumlahkan itu jadinya 4. 1 tambah 3, 4, 2 tambah 2, 4, dan 3 tambah 1, hasilnya juga 4. Sehingga kita peroleh banyaknya anggota A atau NA sama dengan 3. Lalu B sebagai kejadian muncul 2 mata dadu berjumlah 7, di mana anggotanya yaitu 1,6, 2,5, lalu 3,4, lalu 4,3, lalu 5,2, dan terakhir 6,1. Sehingga banyaknya anggota B atau NB sama dengan 6. Nah, coba perhatikan dari anggota A dan B, apakah ada anggota yang sama? Karena tidak ada anggota yang sama, maka kejadian ini merupakan kejadian saling lepas. Nah, dari penjelasan tadi, kita dapatkan NS-nya yaitu 36, NA-nya 3, dan NB-nya 6. Setelah kita memperoleh ini dan kita sudah tahu nih bahwa ini adalah peluang saling lepas, maka kita langsung saja masuk ke rumusnya, yaitu peluang kejadian A atau kejadian B sama dengan PA ditambah PB. Lalu kita masukkan peluang kejadian A. Rumusnya yaitu NA per NS ditambah rumus peluang kejadian B yaitu NB per NS. Nah, langsung kita masukkan. Untuk NA-nya yaitu kita tadi dapatkan 3. Kita tulis 3 per NS-nya yaitu 36 ditambah NB-nya yaitu 6 per NS-nya yaitu 36. Sehingga kita dapatkan hasil 9 per 36. Nah, sebenarnya kawan-kawan, jawaban ini itu sudah benar. Namun apabila di optionnya itu tidak ada jawaban ini dan disuruh disederhanakan, kita masih bisa menyederhanakannya, yaitu dengan dibagi berapa? Ya, itu dibagi 9. Jadi nanti 9 dibagi 9 kita dapatkan 1, 36 dibagi 9 kita dapatkan 4, sehingga diperoleh 1 per 4. Jadi, peluang munculnya 2 mata dadu berjumlah 4 atau 7 adalah 1 per 4. Nah, inilah cara menjawab contoh soal nomor 2. Contoh 3. Sebuah kantong berisi 4 bola merah, 3 bola putih, dan 3 bola hitam. Diambil sebuah bola secara acak, tentukan peluang terambilnya bola merah atau putih. Penyelesaiannya, NS banyaknya ruang sampel, 4 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 10. Misalnya, A adalah kejadian terambilnya bola merah. Bola merah ada 4, NA-nya sama dengan 4, sehingga peluang kejadian A sama dengan 4 per 10. Dan B adalah kejadian terambilnya bola putih. Bola putih ada 3, NB-nya sama dengan 3, sehingga peluang kejadian B sama dengan 3 per 10. Coba diperhatikan, di antara kejadian A dan B itu tidak ada irisannya, sehingga merupakan 2 kejadian saling lepas. Untuk mencari peluang A atau B diperoleh dari peluang A ditambah peluang B, sama dengan 4 per 10 ditambah 3 per 10, yaitu 7 per 10. Jadi peluang terambilnya bola merah atau putih
adalah 7/10.